Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu Google Business Profile. Google Business Profile apa sih? Sebelumnya kita kenal dengan nama Google My Business. Oke, Google My Business saat ini berubah namanya jadi Google Profile Business kalau di Indonesia. Oke. Ini adalah di mana semuanya berasal. Dan kalau saya bilang SEO, local SEO jauh lebih sederhana daripada SEO sebenarnya. Hal itu disebabkan karena Google menampilkan atau memiliki fitur yang namanya Google Business Profile. Satu hal yang harus Anda mengerti, successful SEO is not about tricking Google. Untuk mendapatkan SEO yang berhasil, bukan artinya kita harus mengelabui Google. Tapi semuanya adalah tentang bagaimana kita berpartner. It's about partnering with Google to provide the best search result for Google's users. Jadi semuanya adalah tentang bagaimana kita kerjasama dengan Google untuk memberikan hasil pencarian yang paling bagus untuk para penggunanya. Jadi kalau Anda ingat ini aja, udah, SEO itu gampang, SEO itu nggak sulit. Tapi Anda harus mengerti tentang hal ini. Dan kadang-kadang yang jadi tantangannya adalah beberapa orang maunya instan, sedangkan Google nggak pernah instan. Bahkan mie instan pun nggak pernah instan gitu ya. Jadi saya bilangnya mie instan pun nggak pernah instan, karena mie instan butuh waktu 3 menit untuk jadi mie instan. Google juga sama, ada waktu, ada proses yang harus kita lewatin. Nah, seperti apa Google Business Profile? Saya masih suka bingung antara Google My Business sama Google Business Profile, karena sejauh ini selama beberapa tahun udah di doktrinnya itu Google My Business, tapi ternyata mereka merubah namanya jadi Google Business Profile. Kalau ditanyain bedanya apa, semuanya sama, oke? Mereka cuma ganti nama, ada beberapa fitur yang mereka tambahin dan mereka kurangi. Nah, Google My Business, Anda bisa masuk dari google.com/business. Nah, ini Anda harus lihat google.com/business. Oke. Anda bisa login di Google Business Profile. Dan Anda tinggal masukin bisnis Anda ke Google Business Profile. Nah, Anda mungkin punya pertanyaan mengenai Google Business Profile secara teknikal ataupun non-teknikal. Anda bisa ketikkan di kolom chat. Nanti tim saya akan bantu balas atau saya akan menjawabnya di bagian akhir dari webinar ini. Kalau tidak, Anda bisa nyimpan pertanyaan Anda dan nanti di akhir acara kita bisa berdiskusi bareng dengan saya. Oke? Jadi yang pertama adalah Google Business Profile. Nah, Google Business Profile ini Anda hanya perlu login dengan alamat emailnya Anda. Kalau Anda menggunakan Gmail, Workspace, Anda tinggal daftar di situ, daftarkan nama bisnis Anda. Dan di situ Anda bisa memasukkan semua informasi yang penting mengenai bisnisnya Anda. Anda bisa masukin gambar, Anda bisa masukin lokasi, jam buka, jam tutup, nomor telepon, semua informasi-informasi sensitif yang bisa Anda berikan. Dan yang penting lagi adalah mereka membuat Google Business Profile seperti sosial media. Seperti sosial media. Tapi bukan sosial media seperti Instagram ataupun TikTok, di mana pada saat Anda melakukan posting sesuatu di Instagram atau TikTok, karena jumlah penggunanya sangat banyak di sana, maka Anda harus terus aktif dalam mengupdate kontennya Anda. Betul. Jadi pada saat Anda melakukan di Instagram, maka saya selalu saranin setiap hari memposting konten baru. Lalu Anda yang kalau nggak punya tim gimana? Ya cari tim untuk update konten gitu ya. Google Business Profile, mereka tidak melakukan hal tersebut. Jadi tapi kita bisa memposting informasi tertentu ke dalam bisnis profilnya kita. Dan informasi tersebut akan stay di halaman pencarian dari mesin pencari tersebut. Dalam mesin pencari Google. Jadi Anda bisa masukin informasi atau promosi. Mungkin Anda update-nya hanya cukup seminggu sekali, atau sebulan, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, tergantung dari bisnis Anda, seberapa cepat bisnis Anda berkembang, seberapa cepat bisnis Anda bertumbuh, seberapa banyak promosinya Anda. Dan kadang-kadang kita posting hanya untuk promosi. Kita nggak perlu posting untuk education atau
tips and tricks. Walaupun itu juga bagus banget untuk kita posting, tapi nggak selalu harus di situ. Oke. Dan salah satu keuntungan lagi dengan Google Business Profile adalah Anda bisa mengaktifkan fitur chat. Anda bisa langsung terhubung dengan para pengguna Google, orang yang melakukan pencarian, ketemu bisnis Anda, dan mereka bisa berdiskusi dengan Anda di platformnya Google. Gimana caranya? Anda bisa mendownload aplikasi Google Business Profile di iOS atau di Android. Lalu di situ Anda aktifkan chatnya. Kalau Anda sudah aktifkan chatnya, pastikan Anda membuka tools tersebut. Oke? Jangan diaktifin terus, gak pernah dibuka-buka. Ya, percuma. Nah, salah satu yang menarik dari perbedaannya apa antara di chat di Google dengan chat di DM misalnya ya. Apa perbedaannya? Kebanyakan pada saat di Google Business Profile, semua yang melakukan chat adalah mereka yang sudah punya intensi tentang bisnisnya Anda. Mereka yang sudah mencari tahu mengenai bisnisnya Anda. Karena pada dasarnya kita menggunakan search engine. Search engine masuk ke dalam satu strategi di dunia marketing namanya inbound marketing. Apa maksudnya inbound marketing? Kita menunggu orang untuk datang ke dalam bisnisnya kita. Kira-kira enak mana? Enak outbound marketing atau inbound marketing? Outbound adalah kebalikannya. Oke, kalau outbound ini adalah kita berkoar-koar gitu ya. Kita mempromosikan bisnisnya kita di luar, pasang banner, pasang iklan dan segala macam. Kalau inbound, kita istilahnya kita nunggu orang datang. Lebih enak mana? Outbound atau inbound? Kira-kira. Kalau saya pilih inbound. Oke. Saya pilih orang datang ke tempatnya saya karena pada saat orang datang, mereka sudah punya intensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka ngeliat iklannya kita, ya mereka bakalan ngomongnya, ada ini ya, atau ini apa maksud dari promosinya dan segala macam. Oke, pada saat mereka udah kontak ke kita, kemungkinan terjadinya transaksi jauh lebih tinggi. Oke, sejauh ini bisa mengerti? Nah, ini adalah fitur yang nggak diberikan sama yang lain. Kalau dibandingin antara chat di Google My Business dengan DM di sosial media, mana yang lebih bagus? Dua-duanya dinyalain, oke? Selain itu, untuk Anda yang di restoran, mungkin Anda juga sering lihat kalau Anda pengguna Google, Anda sering lihat, oh gimana sih orang bisa masukin menu? Di sini ada yang punya restoran kah? Yang ikut dari webinar ini, atau Anda yang lihat rekamannya, mungkin Anda punya restoran. Gimana cara masukin gambarnya? Gimana cara masukin menunya? Ini adalah fitur yang memang disupply sama Google, memang diberikan sama Google untuk bisnisnya kita. Oke. Bisa kasih tahu apakah bisa belajar di toko atau hanya ambil antar tanpa ketemu dan seterusnya. Oke. Dan juga untuk beberapa bisnis, kalau misalnya bisnis Anda adalah bisnis B2B sama seperti saya gitu ya, kita juga bisa mengaktifkan fitur minta penawaran. Minta penawaran ini langsung chatting atau langsung call atau langsung email. Semuanya ini adalah fitur yang memang diberikan sama Google untuk bisnis-bisnis yang terdaftar di hasil pencarian Google. Oke. Yang lebih baiknya lagi adalah, yang lebih penting lagi adalah Google memberikan statistik dari postingannya kita, dari listingnya kita. Berapa banyak orang yang ngeliat postingannya kita, berapa banyak orang yang telepon, berapa banyak orang yang masuk ke website kita. Semuanya ini, data ini diberikan sama Google. Dan berita bagusnya lagi adalah semua ini bisa diakses secara gratis, secara cuma-cuma. Dan yang lebih penting lagi, semuanya ini didukung oleh Google. Jadi semua yang saya ngomongin saat ini, dengan Anda ada aja di Google Business Profile, secara tidak langsung, kalau Anda adalah salah satunya di daerah Anda, maka Anda akan muncul ke permukaan lebih cepat. Anda bisa ditemukan dengan lebih cepat lagi. Makanya tadi beberapa yang, kok ini bisnisnya nggak ada, bisnisnya nggak jelas, terus mereka bisa ada di halaman pertama. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena nggak ada kompetitornya, nggak ada pesaing yang masuk terlebih dahulu. Mereka nggak ikut sih webinar kayak gini. Oke. Jadi ini adalah langkah pertama yang perlu Anda lakukan. Jadi Anda lakukan sekarang juga, sangat mudah untuk dilakukan. Hanya perlu daftar, sign in, dan kita tunggu hasil dari pencarian Google. Sejauh ini bisa mengerti? Oke. Siapa yang mau mulai Google Business Profile hari ini? Oke. Yang belum, bisa lakukan sekarang juga. Nah, yang kedua, yang kedua adalah NAP.
Ini adalah bagian penting dari local SEO yang sangat-sangat penting untuk dilakukan oleh setiap bisnis. Ada 3 hal yang digunakan untuk mendominasi pasar di local SEO. NAP itu singkatannya apa? Yes, singkatannya adalah, catat di kertasnya Anda, di buku catatannya Anda, name, address, dan phone. Oke, NAP, name, address, dan phone. Bagaimana kita menuliskan nama, alamat, dan nomor telepon ini sangat-sangat penting. Apa maksudnya? Banyak bisnis yang mereka nggak bisa menjelaskan siapa mereka, namanya mereka itu apa. Ada yang bilang, oh saya itu Toffee International, saya itu Toffee Dev, terus jadi Toffee Net, lalu yang lainnya. Pada saat kita mempunyai sebuah bisnis, nama untuk kita berada di halaman, nama untuk kita masukkan di business listing atau di directory seperti Google harus sama semuanya, sehingga mesin mencari, terutama mesin mencari seperti Google, bisa tahu dengan pasti bahwa pada saat pencarian tertentu mereka menemukan bisnis Anda adalah sama dengan yang lainnya. Bisnis Anda sama di direktori yang lainnya juga. Oleh karena itu kesamaan di nama tersebut harus diperhatikan. Selain itu juga address ini paling sulit karena beberapa tempat punya penulisan yang berbeda-beda. Kayak misalnya tempatnya saya adalah Business Park Blok E2 nomor 3, Blok E2 strip 3. Nah, pada saat kita punya alamat di satu tempat, misalnya di Google Profile, lalu kita punya di direktori bisnis lain, pada saat kita menuliskan alamat tersebut, semuanya harus seragam. Kalau E2 nomor 3, itu tulisannya gimana? E2 strip 3 atau E2 lalu spasi nomor spasi 3. Mungkin terkesannya untuk kita sebagai user kayak sama-sama aja. Oh iya, E2 strip 3 dengan E2 nomor 3 sama maksudnya. Tapi ingat bahwa kita pada saat kita melakukan local SEO, kita berhubungan dengan mesin, kita berhubungan dengan Google, kita berhubungan dengan sistem yang ada di platform tersebut. Oleh karena itu kita harus membuatnya semuanya sama. Phone juga sama. Ada beberapa yang bilang, oh saya pengen bedain antara yang datangnya dari Google dengan Instagram, dengan Facebook, dan seterusnya. Boleh nggak? Boleh banget. Tapi Anda harus mengetahui secara dasar mana yang Anda akan jadikan satu, mana yang Anda jadikan berbeda. Nah, semuanya ini kalau kita ngomongin tentang NAP, name, address, dan phone, di era sebelumnya kita membuat NAP ini konsisten di awal, konsisten dari bisnisnya. Tapi untuk saat ini, NAP ini mulainya adalah dari Google Business Profile itu sendiri. Jangan bisa mengerti? Nah, gimana caranya? Nah, pertama yang sangat ini adalah name-nya, nama bisnisnya. Kalau Anda lihat di sini, di contohnya, saya screenshot dari tempatnya saya, Toffee Dev Web Design and Development SEO Agency in Jakarta. Apa yang harus Anda tulis di name tersebut? Yang pertama adalah Anda harus menuliskan nama bisnis Anda terlebih dahulu. Saya tahu ada beberapa pengajar, beberapa guru, expert yang bilang, oh kita harus masukin nama jasanya kita terlebih dahulu, baru nama bisnisnya kita. Kita bisa berdebat panjang kali lebar, tapi saya mau masuk ke arah dari branding perspektif. Dari seberapa besar bisnis Anda di kemudian hari. Pada saat bisnis Anda mau berkembang, Anda coba lihat di contoh-contoh di dunia ini, ada nggak jasa web design yang terkenal dengan nama jasa web design? Nggak ada. Kalau perusahaannya adalah jasa web design, satu, bisnisnya nggak bertumbuh, orang nggak gitu percaya, dan yang kedua, yang paling penting, nggak bisa jual mahal. Karena itu pada saat kita membuat bisnis pun, kita harus lihat nama branding kita itu apa. Dan pada saat kita menggunakannya di Google Business Profile, kita masukin nama bisnisnya kita terlebih dahulu, baru kita masukin nama jasa yang kita punya.
Nah, tapi jasanya saya banyak. Kalau jasanya Anda banyak, Anda adalah supermarket gitu ya, punya produknya banyak banget. Maka Anda bisa fokuskan kepada satu atau dua hal yang menjadi kunci, yang jadi jenis bisnis Anda. Di industri Anda dikenalnya sebagai apa. Sisanya gimana? Sisanya Anda bisa masukkan di deskripsi. Oke. Tentu saja kita nggak bisa masukin semuanya. Kalau Anda adalah e-commerce, jangan masukin semua produknya Anda di bagian deskripsi. Oh, SKU Anda 10.000 terus masukinnya gimana? Nggak bisa juga. Nggak bisa dibaca juga sama siapa-siapa. Sama Google nggak dibaca, sama user nggak dibaca. Jadi tantangan. Betul. Oke. Jadi pada saat itu, Anda harus mempunyai strategi yang lebih lengkap. Oke. Jangan hanya menjalankan dari satu sisi saja. Yang kedua adalah tentang address, tentang alamat. Oh, sorry. Kenapa nama ini penting? Sebelum saya masuk ke address, kenapa nama ini penting? Karena pada saat kita mencari namanya, ini ada contohnya tadi, jasa web design yang pertama kali saya tunjukin. Oke. Maka di sini ada Brief Studio, ada Toffee Dev, dan ada jasa pembuatan website murah. Kalau Anda adalah bisnis, yang mana Anda akan hubungin? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang kedua tentu saja, gitu ya. Enggak, tapi kalau bukan, nggak ada Toffee Dev di situ. Siapa yang akan Anda akan hubungi? Oke. Mungkin yang pertama Brief Studio masih ya oke lah. Oke, di situ ada website designer. Oh iya, ratingnya yang 4,5. Oke, tempatnya di AKR Tower. Oke, Brief Digital Indonesia. That's good. Good. Oke. Yang kedua, Toffee Dev, web design dan development. Wah, ratingnya 4,9 dari 52. Oke, ini mungkin lebih dipercaya. Yang ketiga, yang saya mau highlight adalah yang ketiga, jasa pembuatan website murah. Pertama, harus Anda ingat tadi bahwa local SEO nggak pernah instan. Jadi untuk bisa berada di halaman pertama, ini nggak pernah instan. Ya, ada proses yang harus dilakukan. Nah, ini ada satu yang muncul, jasa pembuatan website murah Jakarta. Siapa yang bakal menghubungi website ini? Atau ada yang punya pemikiran bahwa, wah, ini jasa pembuatan website murah. Semurah apa ya? Oke. Terus bisa dipercaya nggak ya? Oh, kalau nanti saya kontak, ini beneran jadi websitenya atau enggak ya? Oke. Tempat saya juga murah. Anda bisa hubungi saya kalau misalnya Anda ingin membuat website. Tapi terutama saya harus katakan bahwa mahal murah relatif. Oke? Mahal, ya ada yang bilang mahal-mahal, ada yang bilang murah-murah. Contoh lainnya lagi, ini jasa.wc. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, yang mana yang akan Anda hubungi? Tergantung dari lokasinya. Saya nggak tahu kenapa ini yang muncul Tangerang semua. Mungkin daerah saya dekat dengan Tangerang, atau lokasi saya di Jakarta Barat, atau di daerah Jakarta Barat gak ada yang menggunakan metode ini, sehingga kalau Anda ada di daerah Anda, maka Anda bisa masuk dengan lebih cepat. Oke. Tapi saya pengen ngomongin tentang nama brandnya, namanya. Yang mana yang akan Anda kontak? Oke. Di sini ada Tangerang Berkah Jaya atau Marbor Jaya Tangerang. Jasa tambal ban terdekat. Nah, ini semuanya adalah kemungkinan besar kalau saya ngeliatin secara sekilas, ini adalah bukan bisnis, bukan brand. Anda bayangkan brand yang punya reputasi bagus, Anda mungkin punya kenalan bengkel terdekat gitu ya, yang oke banget, nggak bakalan bohongin deh. Kenapa mereka nggak ada? Nah, Anda bisa bantuin juga mereka. Saya baru ikut webinar nih, bisa buka bisnis bengkelnya di Google Business Profile. Saya bantuin untuk tes, untuk coba-coba. Kalau misalnya Anda mau cobain gitu ya. Nah, ini adalah yang pertama, pentingnya nama untuk di Google Business Profile. Yang kedua adalah alamat. Nah, alamat juga sangat-sangat penting. Bagaimana Anda menentukan alamatnya Anda? Kenapa? Karena dari alamat tersebut akan muncul di peta dari mesin mencari. Dan bukan hanya muncul di peta mesin mencari, alamat di Google Business Profile akan masuk juga ke platform-platform yang lain, yaitu Google Maps dan juga ada di Waze. Okay. Karena kenapa Google Maps dan Waze menjadi satu? Karena mereka yang punya semuanya ABC gitu ya, Google yang punya. Jadi pada saat Anda menentukan peta dari lokasinya Anda, pastikan bahwa lokasi ini benar-benar di posisinya Anda. Gimana dengan peta-peta yang lain?
ada peta dari Apple, ada peta dari Facebook. Semuanya ini Anda harus masukkan alamat yang sama. Oke? Jadi ini pentingnya punya alamatnya yang sama. Gimana kalau misalnya saya punya lokasinya 2 atau lokasinya 3? Google, kalau kita ngomongin tentang Google Business Profile, mereka punya fitur untuk beberapa lokasi dengan bisnis yang sama. Apakah Anda ingin menjadikan 1 atau menjadikan 2 atau menjadikan 10, Anda bisa terapkan. Tapi satu hal yang pasti adalah jangan buat satu lokasi punya beberapa bisnis dan bisnisnya sama dengan Anda. Bukan berarti satu lokasi gak bisa multiple bisnis, enggak. Karena kalau Anda bayangin, kalau di gedung gitu ya, satu gedung bisnisnya ada 20, ada 30, kan lokasinya sama semua. Nah ini gimana? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke? Tapi kalau misalnya satu gedung namanya itu terdengar visi itu gini, terdengar bahwa kita mau mencurangi mesin mencari. Jadi kalau misalnya kita punya satu bisnis, tapi kita mau muncul di pencarian-pencarian yang beberapa pencarian. Tadi kan dibilang di name ini sangat penting. Kita bisa masukin nama bisnisnya kita dan nama industrinya kita. Nah itu kita masukin. Oh kita punya jasa web design, kita punya jasa SEO, kita punya jasa ads. Oh saya bikin 3 lokasi aja di tempat yang sama tapi 3 bisnis profile. Boleh atau enggak? Jangan. Oke, jangan lakukan hal tersebut karena itu membuat bisnis Anda akan hilang dengan lebih cepat. Nah yang ketiga adalah tentang phone. Yang ketiga adalah tentang phone. Nah di phone ini Anda bisa masukkan nomor teleponnya Anda, nomor kantor, nomor handphone, ataupun nomor-nomor penting, alamat email. Ini untuk memudahkan orang untuk bisa menghubungi Anda secara langsung. Pada saat Anda buka di Google biasanya suka ada phone numbernya. Nah gimana cara setup phone numbernya? Ya dari sini Anda harus masukkan phone numbernya. Anda taruh semua data bisnis Anda ke semua direktori yang ada. Direktornya apa aja? Di Indonesia yang terkenal adalah Pages masih ada nggak? Yellow Pages masih ada. Dan mereka masih punya power sendiri. Siapa di sini yang nggak tahu Yellow Pages? Gak ada masalah kalau nggak tahu Yellow Pages. Biasanya yang ada beberapa generasi yang udah nggak tahu Yellow Pages. Itu adalah buku kuning direktori bisnis paling lengkap di dunia sebelum Google. Sekarang masih ada, kita juga bisa masuk ke situ. Atau kita bisa untuk yang di restoran ada Zomato, ada online food, GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan seterusnya. Nah itu bisa kita masukin. Dan yang paling penting adalah make it consistent. Semua platform yang ada, namanya kita sama, tempatnya kita sama, nomor teleponnya kita sama. Itu adalah langkah kedua yang perlu kita perhatikan dari local SEO. Jadi bisa mengerti? Nah yang ketiga adalah bagian yang paling penting, yaitu reviews. Apa yang dikatakan orang lain terhadap Anda? Saya mau tanya, kapan terakhir kali Anda secara sukarela memberikan feedback kepada sebuah bisnis atau kepada seseorang tanpa diminta pertama kali? Coba kasih tahu, kapan terakhir kali? Ada yang bilang kemarin, ada yang suka kasih review tanpa perlu diminta gitu ya. Oh, kalau misalnya beli barang di online marketplace, biasanya suka dikasih, minta ratingnya dong kakak gitu ya. Nggak perlu minta rating, terus Anda dengan sukarela menghabiskan waktu yang berjam-jam. Oh iya saya bakal masukin nomornya dan semuanya. Ada yang seperti itu? Oh ada ini loh, Pak Salim, kejar poin local guide, yes, oke. Nah, itu punya udang balik Pak Wan gitu ya. Karena jadi local guide juga bisa diundang sama Google. Siapa tahu dapat tiket pesawat ke San Francisco gitu ya. Jadi local guide. Saya punya beberapa teman yang dapetin hal tersebut jadi otoritas gitu ya. Tapi pada dasarnya setiap orang itu nggak suka atau nggak akan memberikan review secara sukarela. Mereka kasih review secara sukarela itu kapan? Cuman kemungkinan semua orang akan memberikan review secara sukarela pada saat pelayanannya nggak bagus. Pelayanannya nggak bagus, langsung buka semua platform,
buka Twitter, buka Google My Business, buka Google Business Profile, cari di Instagram dan segala macam. Isinya itu ya, isinya semua kebun binatang, feedback yang membangun gitu ya. Tapi membangunnya menjelek-jelekan gitu. Itu adalah saatnya pada saat orang-orang menuliskan review. Sebelum dari itu biasanya kita nggak tulis review. Memang kalau itu adalah Anda, gak usah khawatir karena itu terjadi di seluruh dunia. Pada kenyataannya 1 dari 10 yang kalau misalnya kita punya pengalaman, satu kali kita mendapatkan review buruk atau 1 kali kita mendapatkan pelayanan yang buruk, maka kita akan 8 kali lipat lebih tinggi, 8 kali lipat kemungkinan kita memberikan feedback dibandingkan dengan 9 orang yang punya pengalaman yang bagus. Dan itu emang terjadi di mana-mana. Tapi kita harus mengerti bahwa review make the difference. Setiap kita melakukan review, persepsi seseorang akan berubah mengenai bisnis kita. Oleh karena itu, satu hal yang harus dilakukan berbagai macam bisnis adalah bagaimana cara kita dapetin review. Apa yang harus kita kerjakan. Dan Google Business Review secara sistem, mereka sudah punya sistem yang cukup bagus untuk meminta orang memberikan review dengan kita memberikan link kepada mereka. Nah, tapi apa caranya? Bagaimana caranya? Apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana caranya kita melakukan review? Apakah kita langsung meminta review pada orang-orang kita? Yes. Pada saat kita punya bisnis, orang selesai membeli produknya kita minta review. Tapi ada cara yang lebih efektif untuk kita membuat review agar mereka mau memberikan review kepada kita. Gimana caranya? Ada 3 langkah yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda harus kenal dengan satu stasiun radio namanya WIIFM. Apa itu WIIFM? What's in it for me? Kalau Anda bisa memikirkan kenapa orang tersebut akan memberikan review buat saya, apa yang perlu saya buat supaya mereka mau memberikan review secara sukarela. Bahkan buat nyon review, kalau bisa reviewnya yang bagus-bagus, testimonial kalau bisa. Apa yang kita perlu lakukan? Nah, ini Anda harus pikirkan dari awal sebelum Anda minta review kepada mereka. Apakah Anda bisa bilang, oh kalau misalnya kasih review, saya kasih gift deh, saya kasih voucher, saya punya ebook, saya bisa kasih ebook, saya kasih free service, atau saya ngobrol sama dia, bangun relationship terlebih dahulu, atau apapun yang lainnya. Jadi langkah pertama sebelum kita minta review adalah Anda harus punya terlebih dahulu apa yang akan mereka dapatkan dengan memberikan review untuk Anda. Kalau ini belum ada, kemungkinan besar reviewnya nggak jadi bagus. Atau mereka jadi nggak terlalu ingin memberikan review. Tapi kalau Anda memberikan sesuatu pada mereka, ini dilakukan sama banyak restoran, sama banyak tempat makan. Oh, kalau kasih review, nanti saya kasih es teh manis, saya kasih es teh tawar, atau apapun itu. Jadi yang pertama, kita harus tentukan dulu WIIFM ini itu apa. Yang kedua adalah waktunya. Kapan kita minta review kepada orang-orang tersebut? Saran saya adalah pada saat mereka baru selesai menggunakan produk atau jasa Anda, pada saat itu Anda minta review langsung pada mereka. Bagaimana dengan pelayanan kita? Boleh nggak kalau isi review tentang bisnis saya? Gimana caranya? Oh, tinggal masuk ke satu link yang diberikan sama Google, di Google Business Profile kita, kasih ke dia dan mereka yang harus isi. Mereka yang harus isi di handphonenya mereka, di mobilenya mereka, supaya mereka langsung login dengan datanya mereka. Atau Anda bisa meminta review pada saat mereka mengunjungi lokasi bisnisnya Anda. Kalau misalnya Anda di lokasi tertentu. Hal ini akan memungkinkan karena kita menunggu mereka untuk menyelesaikan reviewnya, maka hasilnya akan jauh lebih tinggi. Nah, yang berikutnya adalah Anda harus tentukan platformnya apa yang akan Anda gunakan untuk membagikan link tersebut. Apakah Anda akan menggunakan email, menggunakan WhatsApp, atau menggunakan SMS? Kalau Anda lihat di sebelumnya, di sini, link ulasan yang diberikan sama Google
itu nggak bagus untuk mata. Siapa yang mau inget? Kalau saya tanya kepada Anda, kalau suka dengan webinar ini, tolong dong kasih review di Google My Business-nya saya. Masuk ke g.page_r_c besar, Q besar, L 0, X kecil, K besar. Wah, baru buka browser udah ini gimana gitu ya. Oke. Jadi Anda harus mempersiapkan sebelum dari kita meminta review. Gimana caranya Anda bisa menggunakan link shortener seperti menggunakan Bitly atau Jot URL, Tiny URL untuk merubah URL tersebut. Oke? Semakin banyak review yang Anda dapatkan, maka bisnis Anda akan semakin berkembang. Ini yang harus Anda ingat di dalam bisnisnya Anda. Sekian dulu untuk webinar kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Anda belajar sesuatu yang bermanfaat, bisa dipraktekkan, bisa diterapkan dalam bisnisnya Anda. Dan ikuti webinar-webinar kita berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube-nya Tofidev supaya Anda terus mendapatkan informasi dan update-update terbaru dari Tofidev. Oke, terima kasih semuanya dan kita akan bertemu lagi di acara-acara selanjutnya. Thank you semuanya.